Berarti kalau melaporkan CMNP Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMNP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMNP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan ada satu Pak? Tergantung lawyer, lihat. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Tadi buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngaji Pak, ngaji Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Ini boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nah, di atas Pak, biar Wah. semang kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tantan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar karena di Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di aku. Tantan dulu Pak, tantan Pak. Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Dikit dulu ya. Gue dikit pakai apa? Untuk ngelaporin. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih.
Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Makmur udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Nggak banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya apa kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi keliling. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek.
Freeport tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, barusan teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Nah, pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah terba, cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you.